الشمس والقمر وجعل لهذه الدنيا رواسي والأنهار كالجبال والأشجار وترى الفلك التي تجري في البحار ذلك تقدير العزيز الغفار أشهد أن لا إله إلا الله العليم الجبار وأشهد أن محمدا النبي البار مبعوث إلى سائر البشر من الله العلي الأكبر صلوات الله وسلامه على نبيه المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia yang begitu banyak sekali telah diberikan kepada kita. Begitu juga dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhingga, baik kenikmatan-kenikmatan yang zahir maupun yang batin, kenikmatan-kenikmatan yang kelihatan oleh kita maupun kenikmatan-kenikmatan yang tidak kelihatan oleh kita. Kenikmatan-kenikmatan yang kita bisa merasakannya sampai saat ini maupun banyak di antara umat manusia tidak merasa kalau itu merupakan kenikmatan dari Allah. Karena memang benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhah wal faragh. Ada dua macam kenikmatan yang kebanyakan umat manusia tertipu di dalamnya, yaitu nikmat waktu sehat dan nikmat waktu luang. Artinya, ketika manusia sedang sehat, manusia berbuat seenaknya saja, berbuat tanpa fikir dan tanpa tujuan, bahkan kadang berkata serta berbuat hal-hal yang bisa merugikan dirinya sendiri atau bahkan bisa merugikan orang lain. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menimpahkan kepadanya sakit atau musibah, maka barulah sadar manusia kalau kesehatan itu nikmat yang penting, nikmat yang seharusnya disyukuri, nikmat yang seharusnya dihargai. Oleh karena itu, ketika dia tertimpa musibah, ketika dia sedang sakit, mulai dengan memuji Allah, mencintai Allah, membaca kalimat-kalimat yang disukai oleh Allah, membaca kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat tasbih, membaca takbir, membaca tahmid, dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia memohon kepada Allah, dia meminta kepada Allah, dia merayu Allah supaya Allah menyembuhkan penyakitnya, supaya Allah memberikan kepadanya kesehatan kembali.
Ya Allah, kapan saya bisa bertemu dengan teman-teman lagi ya Allah? Kapan saya bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas hidup kembali? Ya Allah, mudahkanlah saya di dalam mencari obat untuk menyembuhkan penyakit ini dan seterusnya. Oleh karena itu dia ketika sakit betul-betul ya sadar kalau kesehatan itu sangat berguna sekali. Kemudian ketika dia sibuk itu baru sadar kalau yang namanya waktu luang pun merupakan kenikmatan yang seharusnya digunakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu ketika dia sibuk segera berpikir, kalau saja kemarin saya ngerjakan ini atau minggu-minggu kemarin saya mengerjakannya, nggak akan pekerjaan bertumpuk-tumpuk seperti ini dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberi kemudahan kepada kita di dalam mempelajari ajaran agama Islam yang mulia ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya oleh kita adalah mensyukuri rizki yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Baik rizki yang untuk menegakkan badan kita berupa makanan-makanan yang kita makan setiap hari, minuman-minuman, buah-buahan, pakaian dan lain sebagainya. Begitu juga rizki yang untuk menegakkan agama kita berupa ilmu dan iman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita, sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka la azidannakum, sungguh-sungguh aku akan menambahkan atas kalian nikmat-nikmatku. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah, kita berdoa mudah-mudahan salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang berusaha setia di dalam mengikuti, di dalam melaksanakan, di dalam mengamalkan, di dalam mempraktekkan dan menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita sampai ajal menjemput kita masing-masing, sehingga nantinya kita tergolong orang-orang yang berhak mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan fid dunya wal akhirah. Selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufiknya kepada kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama untuk melihat bagaimana Islam memberikan tuntunan kepada kita-kita umatnya agar kita bisa mencapai ketenteraman hidup di dunia ini dan di akhirat, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga. Di antara hal yang perlu kita ketahui, bahwasanya motivasi atau dorongan seseorang untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya adalah
mengingat bahwa berumah tangga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat yang ke-80, ketika Allah mengatakan wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana, dan Allah telah menjadikan bagi kalian tempat tinggal berupa rumah-rumah, yaitu tempat untuk memperoleh ketenteraman, tempat untuk didiami. Jadi yang namanya berumah tangga dan tinggal di suatu rumah itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya disyukuri. Sebab banyak orang-orang yang sudah lontang-lantung ke sana kemari mencari pasangan hidup, tapi ternyata belum dapat juga jodohnya. Banyak ya masih perawan-perawan ting-ting dan bujang-bujang tong-tong belum mengakhiri masa bujang mereka, masa perawan mereka. Jadi mereka terus mencari pasangan. Ada yang malu-malu mencari pasangan, ada yang terus terang saja kepada ustadznya, "Ustadz, tolong saya carikan pasangan dong Ustadz. Umur saya kan sudah agak tua Ustadz." Wow gitu ya. Ada juga yang lewat SMS atau lewat surat dan seterusnya. Yang jelas yang namanya hidup berumah tangga, alhamdulillah kita bersyukur bagi siapa-siapa yang berumah tangga. Ya, kita sudah laku. Ya. Walaupun wajahnya pas-pasan, alhamdulillah ya sudah diterima. Ya, sudah laku. Nah, bagi kita-kita ya yang belum laku ya, itu tentu akan kepingin laku. Ya, berusaha ya dengan usaha-usaha yang macam-macam lah. Ya, tentu saja usaha-usaha yang dibolehkan oleh syariat Islam. Kemudian ya mereka-mereka yang kita lihat ya sudah umurnya tua ya, khususnya bujang-bujang yang sudah di atas 30 ya, itu juga kasihan bagi siapa yang sudah bisa untuk ya melaksanakan rumah tangga, ya membantulah ya, ya tawarilah, jangan cuma nawar-nawari tok tapi nggak diusahakan. Ya kamu pengen nikah, oh ya pengen, nah gimana caranya? Ya cari sendiri. Waduh, cuma nawarin tok. Ya, jadi jangan begitu. Berusaha carikan juga. Ya. Nah, yang lebih memperhatinkan itu perempuan. Ya, sebab kalau yang namanya laki-laki kan mencari. Ya, umur 30 tahun itu ya rodok-rodok kok belum laku-laku ya saya ini. Tapi yang namanya perempuan itu umur 25 itu sudah mikir, wah, saya umur 25 gini belum ada yang lirik lagi, ya, belum ada yang ngelamar atau lain sebagainya. Nanti umur 27, 28 sampai 30 tahun, waduh, gimana ya? Sering-sering ke cermin, wah, kurangnya apa saya ini? Lihat kelihatannya wajahnya juga nggak amburadul kayak gini, ya. Jadi sering-sering bercermin, ya. Nggak salah, laki-laki juga sering bercermin ini ya, cuma perempuan itu lebih agak sering-sering bercermin juga. Ini saya kurangnya apa, kok nggak ada yang lirik-lirik saya ya, nggak ada yang lamar dan seterusnya. Terlebih-lebih mereka-mereka yang umurnya udah melampaui batas, waduh, ini ya udahlah, nanti kalau ada yang lamar langsung tak terima sajalah. Begitu akhirnya. Ya apalagi umurnya sudah 35 ke atas. Wah,
udah ini belum ada, memang betul udahlah. Bagaimanapun juga kalau misalnya saya di madu ya maulah gitu, akhirnya terpaksanya begitu. Ya, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, yang namanya berumah tangga itu patut kita syukuri. Ya, diri kita itu sudah ya laku, ya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa bertempat tinggal di suatu rumah. Entah itu rumahnya masih berwujud ngontrak, ya sebagai kontraktor, ya setahun sana masa habis pindah lagi ke sana, ya tahun ini habis pindah lagi sebagai kontraktor, ya sehingga dia bisa merasakan bagaimana rumah yang agak lebar, rumah yang bentuknya begini, rumah yang bentuknya begitu, karena sebagai kontraktor, ya. Ataupun mereka-mereka yang sudah punya rumah, ya bantuan, ya atau mungkin mereka-mereka yang masih rumahnya dari ya sederhana lah, ya belum ditembok, atau mungkin belum pakai batu bata, masih pakai kayu atau gedek, ya walaupun agak nggak tenang itu kok gerak-gerak itu ono sing ngintip po ya, wah begitu, ya. Jadi yang jelas kita bersyukur, ya bisa menempati rumah walaupun masih ngontrak, dibandingkan mereka-mereka yang kita lihat tidak punya rumah, tidurnya kadang-kadang di trotoar atau mungkin di tepi-tepi jalan. Mereka tidurnya kadang ya hanya beralaskan koran, atau ada yang beralaskan tikar, atau bahkan mereka memprihatinkan betul, kadang tidur di tempat temannya, besoknya lagi tidur di warung kopi, besoknya lagi tidur di tempat lain. Kalau terpaksa ya sudahlah sambil kedinginan, ya di tempat-tempat jualan yang penjualnya itu sudah tutup, cuma kursinya di luar, tempat tidur bagi dia. Kita perhatikan mereka-mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita tempat tinggal. Kemudian yang namanya tempat tinggal, bukankah bagi seseorang adalah tempat untuk makan dia, untuk minum dia, untuk tidur dia, untuk nikah dia, dan untuk istirahat dia? Maka bersyukur kepada Allah. Yang namanya rumah juga tempat untuk bermusyawarah dengan keluarga, bersenda gurau dengan keluarga, dan seterusnya. Dan bagi wanita, yang namanya rumah adalah tempat untuk menjaga dirinya, ya, diantaranya termasuk hijab yang pertama, ya sebelum keluar rumah. Maka wanita di dalam rumah, ya tidak pakai jilbab, ya karena memang di dalam rumah, jadi hijabnya besar, yaitu rumah. Inilah sebaik-baiknya hijab wanita dan tempat tinggal wanita, yaitu rumah. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 31, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan bertempat tinggallah kalian, wahai wanita-wanita, di rumah-rumah kalian. Berdiam dirilah kalian di rumah-rumah kalian. Jangan sering keluyuran, jangan sering keluar rumah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula.
Jadi jangan tabarruj. Ya, jadi keluar berhias ya, dengan perhiasan yang macam-macam sampai wajahnya dihias seperti apa? Ya, dimerah-merahi pipinya, ya dikasih bibirnya lipstick, ya. Begitu juga dengan perhiasan yang lain. Jangan. Inilah petunjuk Islam. Kalau kepingin berhias, wahai wanita-wanita yang sudah berpasangan, berhiaslah di rumah untuk sang suami yang telah halal bagi kalian. Jadi jangan pala berhias untuk orang lain. Ya, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya termasuk motivasi seseorang untuk memperbaiki keluarga, ya kehidupan berumah tangga, adalah yang namanya adanya rumah tangga. Itu merupakan wasilah untuk menjaga diri dan keluarga dari dahsyatnya siksa api neraka, sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman semuanya saja, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari dahsyatnya siksa api neraka, di mana bahan-bahan api neraka adalah manusia dan batu-batu. 'Alaiha malaikatun ghiladun shidadun. Yang namanya neraka itu memiliki penjaga-penjaga, yaitu berupa malaikat-malaikat yang ghiladun shidadun, yang kasar-kasar perangainya, kuat-kuat atau perkasa juga. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah mendurhakai perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang sudah dititahkan, diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Para ulama-ulama mengingatkan bahwasanya yang namanya menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka adalah menyuruh keluarga kita dan diri kita sendiri untuk taat kepada perintah-perintah Allah dan meninggalkan maksiat kepada Allah. Nah ini kalau di keluarga itu gampang. Ya, kita sebagai kepala rumah tangga yang laki-laki, ya, jadi akan lebih gampang mengingatkan. Ya, ini merupakan wasilah untuk menjaga diri kita dan keluarga dari siksa api neraka. Maka diingatkan keluarga untuk selalu taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepada Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah, salah seorang tabi'in yang meninggal tahun 117 Hijriah. Begitu juga sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan yang namanya menjaga diri dan menjaga keluarga dari api neraka adalah allimuhum wa addibuhum. Ajari mereka ini
dan didik mereka-mereka ini. Jadi diajari, dididik supaya keluarga semua taat kepada Allah, supaya keluarga ini betul-betul melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya motivasi seseorang untuk memperbaiki rumah tangganya, memperbaiki rumahnya adalah besarnya tanggung jawab yang diemban oleh seseorang nanti di hadapan Allah, ya, yaitu berkaitan dengan keluarganya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan juga oleh Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya dalam Sahih Jami'us Shaghir wa Ziyadatuhu. Hadis ini bisa dilihat yang milik Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah, atau dalam Silsilatul Ahadits As-Sahihah milik beliau Syekh Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala sa'ilu kulli ra'in ammastar'ahu ahafidha dzalik am dayya'ahu hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baitihi." Sesungguhnya Allah yang maha tinggi itu akan menanyai setiap pemimpin dari apa yang dipimpinnya, atas kepemimpinannya itu, apakah dia menjaga, ya, memelihara, melindungi dan mengemban amanah pada apa yang dipimpinnya, am dayya'ahu, atau dia itu menyia-nyiakan kepemimpinannya, menyia-nyiakan amanah yang sudah dibebankan oleh Allah kepadanya. Hatta yus'ala rajulu, sampai-sampai seseorang itu akan ditanya tentang tanggung jawabnya di keluarga, yaitu terhadap keluarga yang dipimpinnya. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya kita semua ini adalah pemimpin. Sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya itu. Termasuk seorang bapak, warrajulu ra'in fi ahli baitihi. Yang namanya seorang bapak adalah pemimpin untuk keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia pun akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya itu. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha, dan yang namanya ibu-ibu, yang namanya wanita adalah pemimpin bagi atau untuk rumah tangga suaminya, ya, di dalam rumah suaminya, ya, maksudnya dalam mendidik, memelihara, mengarahkan anak-anak itu. Begitu juga apa-apa yang sudah dimiliki oleh suami berupa uang belanja yang diberikan kepadanya, kemudian alat-alat rumah tangga, nah, itu ibu yang bertanggung jawab untuk memelihara, menjaga dan menggunakan dengan sebaik-baiknya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia yang namanya wanita
itu juga akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, inilah kita adalah pemimpin semua, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Kita yang belum menikah adalah pemimpin bagi diri kita sendiri, memimpin nafsu yang selalu bergejolak. Nafsu yang dikatakan oleh Allah, inna nafsa la ammaratun bisu. Yang namanya nafsu itu selalu cenderung mengarah kepada kejahatan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ya, surat Yusuf ayat 53, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya yang namanya nafsu itu selalu cenderung melakukan kejahatan. Karena itu siapa-siapa yang bisa memimpin nafsunya, siapa-siapa yang bisa mengarahkan nafsunya, siapa-siapa yang bisa menahan hawa nafsunya supaya bisa dipimpin, diarahkan pada hal-hal yang baik, maka beruntunglah dia. Sebagaimana dikatakan, tuba liman kana qalbuhu amiran wa nafsuhu asiran wa halakun liman kana nafsuhu amiran wa qalbuhu asiran. Beruntunglah bagi siapa-siapa yang hatinya menjadi pemimpin dan nafsunya menjadi asiran, menjadi tawanan, menjadi yang bisa dipimpin dan diarahkan. Sebaliknya, wahalakun, dan celakalah bagi orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai pemimpin. Sebab kalau yang namanya nafsu sudah memimpin, dia akan merajalela, akan berbuat seenaknya, menghalalkan segala cara. Dan yang namanya nafsu kalau berkembang terus selalu suka kepada hal-hal yang jelek. Ya. Jadi celaka bagi siapa yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpin, wa qalbuhu asiran, dan hatinya menjadi tawanan. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, dan khususnya kepada bujang-bujang yang belum menikah, yang belum berumah tangga, ya, kemudian perawan-perawan yang belum dapat jodoh sampai sekarang, ya, itu hendaklah memimpin nafsu yang selalu bergelora, nafsu yang selalu cenderung kepada kejahatan, kejelekan, dan kesesatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang sahih, salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun. Ada 3 hal yang bisa menyelamatkan diri seseorang, dan ada 3 hal pula yang bisa membinasakan diri seseorang. Di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa membinasakan diri seseorang adalah nafsun muttabaun, hawa nafsu yang diikuti, ditaati, diladeni, dilayani, dituruti. Ini akan bisa membinasakan diri seseorang. Karena itu Allah mengatakan, wa man adzallu mimman ittakhadha apa? Hawahu ilahahu. Ya. Jadi ilahahu hawahu. Dan siapa lagi yang lebih sesat daripada orang yang menjadikan nafsunya atau hawa nafsunya sebagai Tuhan, ya, sebagai yang ditaati, yang dituruti, yang diikuti. Oleh karena itu, ya, bagi kita yang belum menikah hendaklah berusaha menahan hawa nafsunya. Dan bagi siapa-siapa yang bisa menahan hawa nafsu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, gimana?
Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan siapa yang takut terhadap kedudukan Rabb-Nya dan bisa menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat kembalinya. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita yang menjadi bapak-bapak, ingatlah bahwasanya kita ini pemimpin dalam keluarga kita. Kemudian ibu-ibu juga pemimpin dalam rumah tangga suaminya. Ya, ingat, ini semua akan dimintai tanggung jawab. Apakah kita melaksanakan amanah, karena anak-anak itu merupakan titipan dari Allah. Apakah kita akan mengemban dan melaksanakan amanah atau menyia-nyiakan amanah? Karena yang namanya anak, amanahnya untuk dididik. Ya, untuk dididik, diajari supaya mereka taat kepada Allah. Ya, begitu. Kalau ternyata tidak diarahkan pada hal yang baik, maka kita berarti telah menyia-nyiakan amanah yang sudah dititipkan oleh Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya yang namanya rumah tangga sebagai tempat untuk menjaga diri dan menyelamatkan dari kejahatan serta fitnah yang ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang namanya rumah adalah tempat kita untuk menyelamatkan dari fitnah-fitnah yang ada, kejahatan dari orang-orang yang akan bermaksud jahat kepada kita, yang bermaksud jelek kepada kita. Bayangkan kalau seseorang misalnya tidur di masjid, itu enggak aman. Ya, tasnya ditaruh di sampingnya enggak aman, atau bahkan tasnya itu menjadi bantal, itu juga enggak aman. Ya, bisa-bisa diambil. Ya, tapi kalau yang namanya rumah sudah terjaga, kecuali kalau punya anak-anak nakal, ya, jadi ya, saku bapaknya dirogoh-rogoh, bapak punya uang banyak, begitu. Ya, punya anak-anak nakal, ya ini karena tidak mengarahkan anak-anak atau mendidik anak-anak dengan baik. Oleh karena itu sekali lagi, ya, yang namanya rumah adalah tempat untuk menjaga diri kita dan menyelamatkan diri kita dari kejahatan orang lain. Kemudian di antara motivasi seseorang untuk memperbaiki rumah tangga adalah karena sebagian besar waktu kita, ya, itu dihabiskan dalam rumah. Ya, makan di rumah, minum di rumah, ya, berusaha istirahat di rumah. Istirahat saja itu sudah berapa? Dan berapa lamanya? Oleh karena itu, ya, hendaklah yang namanya rumah dijadikan sebagai tempat yang baik untuk kita, karena sebagian besar waktu kita itu di rumah. Kemudian yang keenam, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, ini merupakan hal yang penting, bahwasanya yang namanya rumah itu merupakan sarana yang sangat penting untuk membentuk kepribadian seseorang, membentuk masyarakat muslim sejati. Sehingga yang namanya pendidikan itu diawali dari rumah tangga. Ya, dari rumah. Ya, jangan kita biarkan pendidikan di tempat lain, tapi kita tidak mendidik anak di dalam rumah. Justru pendidikan yang penting dari orang tuanya. Ya, pertama, yang mendapatkan pendidikan seorang anak dari orang tuanya. Ini diantara motivasi seseorang atau pendorong seseorang dalam rangka memperbaiki rumah, ya, tangga. Kemudian, ya, kita lihat
bagaimana nasihat-nasihat dari syariat Islam ini untuk membentuk dan memperbaiki kehidupan rumah tangga. Di antaranya yang pertama, Islam mengajarkan cara atau tuntunan dalam memilih istri yang baik. Ya, jadi Islam itu menganjurkan kepada kita untuk memilih calon pasangan hidup di dunia ini dengan pasangan yang baik. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, gimana? Tungkahul mar'atu li arba'in li jamaliha walidini wali jamaliha wali maliha wali hasabiha wali diniha fadfar bidatid din taribat yadak. Dalam riwayat lain, tungkahul mar'atu li arba'in, kemudian yang pertama disebut limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fadfar bidatid din taribat yadak. Jadi yang namanya seorang wanita itu dinikahi karena 4 hal. Begitu juga sebaliknya, yang namanya laki-laki itu dinikahi atas dasar 4 hal. Yang pertama kali disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat adalah yang tidak dipungkiri oleh semua kita, yang tidak diingkari oleh setiap kita-kita. Yang pertama adalah li jamaliha, karena keindahannya, karena kecantikannya. Ya, jadi kita ini tidak mengingkari. Ya, sebagian besar kita itu kalau menikah itu ngelihat keindahannya. Ya, ada yang tertarik ya dengan bodinya, besar, putih seperti sapi, ya begitu, ya tinggi. Ya, ada yang ya tertarik dengan keindahan kakinya atau keindahan tangannya, dan yang banyak tertarik itu dari keindahan wajahnya. Ya, bagaimanapun juga kita kalau melihat bodinya masya Allah tinggi, gede, ya kemudian ya putih, itu kepingin ngelihat wajahnya. Tapi kalau dilihat, wajahnya amburadul, nggak karuan kayak gini, tentu saja nggak mau. Ya, begitu juga. Ya, jangankan wajahnya, ngelihat misalnya seorang wanita ketika nadhar itu, ya belum lengkap, kepingin lihat dulu, ya kelengkapannya. Ya, siapa tahu jari-jarinya jempol semua. Wah, gitu kan kalau salaman sangar. Gua lihat, jari-jarinya jempol kabeh. Wah, begitu. Kan sangar. Ya, atau ngelihat, ya. Mungkin misalnya ya hidungnya bolongannya cuma 1. Loh kok bolongannya cuma 1 toh. Aduh, gimana ya? Wah, bingung olahnya. Ya, ini masya Allah, di sekolah di pondok pesantren ini. Wah, iya, udah 15 tahun, dari kecil. Iya, wah kamu mau nggak? Oh mau. Wah, tapi lihat dulu orangnya. Wah, siapa tahu ternyata matanya cuma 1 di tengah. Wah, itu kan juga ya bingung. Aduh, mikir-mikir lagi. Keindahannya dilihat. Ya, begitu. Ya, ini nggak diingkari oleh kita semua. Tentu kepingin ngelihat wajahnya. Walaupun bodinya bagus, jari-jarinya sempurna misalnya, kemudian tangannya, kakinya
telinganya, kepingin lihat wajahnya tentunya. Kalau ternyata ngelihat wajahnya, aduh, wah, nafsu aja enggak, wah gitu gimana mau menikah? Oleh karena itu, ya, disyariatkan seseorang sebelum menikah nazar dulu, ya kan begitu. Jadi inilah yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diingkari oleh kita semua. Li jamaliha. Dalam riwayat lain ada pertama disebutkan limaliha. Karena memang ada sebagian kita baik yang laki-laki maupun perempuan itu menikahi karena hartanya banyak. Ya, jika seorang laki-laki tawarkan ada janda kembang, oh iya toh, iya, umurnya sudah agak tua, gak tua, tapi hartanya kaya raya loh itu, wah gitu, wah sudah hampir mati, oh iya mau jadi pewaris tunggal, jadi menikah karena hartanya, ada juga, ya begitu juga seorang wanita ngelihat, ya ada yang mau ngelamar dia ngelihat pakainya apa, waduh. Kalau misalnya pakainya pancal terus alias sepeda ontel, ya mikir-mikir dia, ya mau jalan kemana pakai panter ya, nanti kon gantian lagi, suaminya capek, sekarang kamu gantian, bingung dia. Oleh karena itu, ya sebagian orang lihat, ya hartanya juga, yang lihat. Wah pakai ini ya lumayan. Walaupun kadang itu ya cuma tipu-tipuan. Artinya banyak orang yang ngelamarnya itu pakai Mercedes atau pakai Kijang Innova, tapi ternyata itu cuma sewaan. Wah begitu. Ya ini. Jadi ngelihat hartanya. Tapi ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya fadfar bidatid taribat yada. Jadi agama oleh Rasulullah ditaruh di akhir sendiri. Tapi ingat prioritas yang diingatkan oleh Rasulullah, fadfar bidzatiddin taribat yada. Jadi kalau misalnya seseorang yang melihat pertama wajahnya atau keindahannya, atau melihat hartanya, atau melihat kedudukannya dan seterusnya, itu harus diingat-ingat yang keempat. Ini prioritas dari Rasulullah, ya fadfar bidzatiddin. Maka insya Allah kalau kita mengingat-ingat, ya bahwasanya agama itu yang perlu diprioritaskan, akan termasuk orang-orang misalnya gagal, ya di dalam ya mencapai pernikahan, yaitu karena agamanya. Misalnya seseorang lihat, masya Allah cantiknya bukan main, ya. Terus kemudian ngelihat tingkah lakunya sama orang tua judesnya minta ampun, ya mikir dia, waduh, agamanya nggak punya, akhlaknya nggak ada ini. Bisa-bisa kalau saya jadi suaminya dia bisa ditendang saya. Wah, begitu. Jadi berusaha, ya. Wah, sayang sekali cantik-cantik tapi nggak punya agama, nggak punya akhlak, sama orang tua sembrono. Udahlah, saya nggak mau. Begitu juga hartanya, ya tertarik hartanya tapi ternyata kafir, atau mungkin wanita tersebut adalah katakanlah wanita penghibur dan lain sebagainya. Ya Allah, ya saya tertarik dia kaya raya kayak gitu, tapi ternyata penghibur, nggak maulah, ya nggak mau, ya kita nggak mau, ya karena nggak punya agama, ya akhlaknya jelek. Jadi itu. Jadi kalau seseorang mundur, ya dari wajahnya pertama kagum, ya kemudian melihat agamanya jelek, insya Allah dia menolak karena agamanya jelek, ya menolak karena Allah. Kemudian dia ya misalnya ngelihat, ya wah ini cantik, ya pakai jilbab misalnya, ketika nazar cantik, ya pakai jilbab sama orang tua gitu,
wah akhlaknya bagus, setuju. Ya insya Allah menikah karena agamanya. Jadi ini yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan berarti menikah karena agamanya terus kemudian dilihat pertama agama, enggak. Tapi yang dimaksud ya tentu saja diprioritaskan agama. Jadi bukan langsung saya mau nyari ya wanita yang sudah pondok pesantren, pondok pesantren terus saja dia kepingin yang lain. Ya kalau misalnya wanita di pondok pesantren atau mungkin laki-laki di pondok pesantren sudah 10 tahun, ya ternyata ya dia ngelihat itu misalnya nggak punya gigi semua, mikir-mikir juga dia, ini gimana ya, nanti dulu lah, begitu tentunya, walaupun di pondok lama, ya. Jadi, ya seseorang ya melihat agama itu prioritas, maksudnya di sini yang dimaksudkan. Ya, kalau misalnya dia nggak apa-apa ya tentu akan jadi. Ya, nggak punya gigi semua mau. Ya nggak apa-apa lah, begitu. Yang penting agamanya bagus. Nah, begitu. Tapi jarang nih orang. Ya, hidungnya bolongannya cuma satu nggak apa-apa. Ya boleh lah, nggak apa-apa lah. Begitu. Jari-jarinya jempol semua. Ya nggak apa-apa lah, gitu. Ya mikir-mikir. Ya karena Allah, karena agamanya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting agamanya bagus. Begitu akhirnya. Ya, jadi ini yang pertama diingatkan adalah memilih istri yang baik. Karena kalau memilih istri yang baik, maka insya Allah rumah tangga itu akan bisa jadi baik. Ya, bagaimana istri yang baik mendidik anak-anaknya, kemudian menafkahkan harta yang diberikan oleh suaminya dengan baik, kemudian menjaga perabot rumah tangga dan seterusnya. Tapi kalau dari awal itu memilih istri sudah nggak baik, ya itu gimana kepingin mencapai kehidupan rumah tangga baik? Oleh karena itu yang belum terlanjur ini bagi bujang-bujang tong-tong, ya, atau yang perawan-perawan, ya, itu hendaklah memilih calon pasangan yang baik, ya, diprioritaskan yang mempunyai agama yang baik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, ya, di dalam ya membentuk atau memperbaiki rumah tangga yang ditunjukkan oleh syariat, itu adalah mencari tetangga yang baik sebelum mencari rumah. Ya, bagi siapa-siapa yang berumah tangga, ya, hendaklah mencari tetangga, lingkungan yang baik, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi nanti, ya, terhadap kehidupan rumah tangga dia. Jadi mencari tetangga sebelum mencari rumah, ya, aljar qabla dar, ya, tetangga dulu, ya, baru ya dirikan di situ, di rumah di situ. Ya, jadi jangan dirikan rumah dulu ternyata sekitarnya tempat-tempat perjudian, tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat yang tidak baik. Ya, tentu dia nggak betah, nanti akan pindah lagi dia. Jadi berusaha mencari tetangga yang baik dulu. Ini disebutkan dalam poin 13 ini. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, diantaranya petunjuk syariat atau nasihat syariat untuk membentuk dan memperbaiki keluarga adalah berusaha memperbaiki pasangan hidupnya. Ya, yang menjadi istri memperbaiki suaminya, yang menjadi suami memperbaiki istrinya. Ya, karena mungkin sudah terlanjur dulu nikah.
Ya, bisa ditanya ini bapak-bapak dulu ya menikahi istrinya itu karena apa? Bagi istri-istri tanya, kowe wingi apa dhisik nikahi aku gara-gara apa ayo? Begitu tanya. Ya, sebaliknya yang bapak-bapak juga begitu. Ya, wah aku gara-garane kowe iki sugih. Ada yang karena itu. Ada yang wah aku tertarik karo rambutmu kuwi lho. Kribo. Begitu misalnya. Atau tertarik karena apanya begitu. Kowe dhuwur jadi aku tertarik. Misalnya begitu. Jadi bukan didasarkan agama. Ya, maka berusaha untuk memperbaiki pasangannya. Di antara usaha untuk memperbaiki pasangannya ya adalah pertama memperbaiki ibadah. Memperbaiki ibadahnya pasangan. Yang namanya istri punya suami tiap hari kerja aja terus, maka diingatkan, ya Mas, ya Mbok, orang masjid Mas, ya. Jadi jangan kerja terus, ya pelan-pelan. Ya dengan cara yang baik, yang bijaksana, yang bisa diterima. Atau sebaliknya, suami menasihati istrinya, ya berusaha memperbaiki ibadahnya. Ya baik memperbaiki dengan teguran ataupun mungkin dengan sama-sama istri nyari buku ke perpustakaan, ke maktabah, tempat jualan buku. Nah gitu ya, sifat salat Nabi gitu. Ya, jadi bagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal salat. Ya, ini begitu juga lihat salat-salat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuntunan-tuntunan salat-salat sunnah. Ya, Bughiyatul Mutatawwi fi Sholati Tatawwu yang digarang oleh Syekh Salim bin Umar Al-Bazmun. Ya, hafizahullah. Atau mungkin kitab-kitab ya salat ya Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin atau Syekh Jibrin ya dan seterusnya. Ya, rahimahumullahu jami'an. Kemudian di antara usaha yang lain ya untuk memperbaiki pasangannya adalah berusaha meningkatkan iman. Ya, meningkatkan iman itu banyak sekali. Intinya adalah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Termasuk menghadiri majelis taklim, thalabul ilmi. Jangan cuma datang sendirian, kalau perlu diajak istrinya. Ayo, melu ora kowe? Wa kudu melu ayo. Nah, diajak istrinya. Ya untuk menghadiri majelis taklim. Kajian penting nih memperbaiki rumah tangga. Ya. Jadi menghadiri majelis taklim, menghadiri majelis ilmu, menghadiri kajian itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana yang namanya majelis taklim memiliki keutamaan dan fadilah yang sangat besar sekali, sebagaimana yang sudah tidak asing oleh kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim, bisa dilihat di Arba'in Nawawiyah hadis yang ke-36. Dan tidak berkumpul suatu kaum, sekelompok manusia fi baitin min buyutillah, di suatu rumah dari rumah-rumah Allah, termasuk masjid
merupakan rumah Allah, ya. Yatluna kitaballah, yang di dalam masjid itu dibacakan ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mentadarusinya, mereka mempelajarinya, mereka mengkajinya, mereka memahami isinya. Itulah yang namanya tadarus, ya. Tadarus dari kata-kata darosa, belajar. Jadi tadarosa itu mempelajari, mendiskusikannya, memahami maknanya. Banyak orang-orang yang ngajak-ngajak, yuk tadarus yuk ning masjid. Ternyata cuma baca Al-Quran tok. Baca Al-Quran itu tilawah, sebagaimana dalam hadis ini, yatluna kitaballah. Tilawah itu baca Al-Quran, atau qiraatul Quran, itu baca Al-Quran. Tapi kalau yang namanya tadarus itu bukan cuma sekedar membaca, tapi adalah, ya, mempelajari, mengkaji, memahami isi yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Itu baru namanya tadarus, ya. Jadi bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang, ya, waktu bulan Ramadan, wah kau ora tadarus mau ya, dia ana tadarus, wah mau nang masjid, wah itu cuma baca Al-Quran, wah tadarus. Karena nggak tahu. Jadi ini tadarus beda dengan qiraatul Quran atau tilawatul Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita di dalam mempelajari ajaran agama Islam ini dengan benar. Termasuk usaha di dalam memperbaiki pasangan, ya. Ya, setelah tadi kita pelajari meningkatkan iman, intinya adalah melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, maka iman akan bertambah. Termasuk yang paling penting adalah thalabul ilmi, belajar ilmu agama, menghadiri majelis taklim, yang mendengarkan kajian-kajian yang ada, atau mungkin dengan sarana, ya, belajar lewat buku-buku, atau mungkin ceramah-ceramah lewat kaset-kaset, CD dan seterusnya. Tanya, ya, sama ustadz-ustadz mana CD-CD yang bagus untuk dikonsumsi, ya, untuk didengarkan dan seterusnya. Di antaranya lagi, ya, adalah menganjurkan sholat malam dan membaca Al-Quran. Jadi ini untuk memperbaiki pasangan, biar hati itu tidak gersang. Berusaha, ya, yang istri mengingatkan sama suami, Mas, ya, sudah membaca Quran belum, Mas? Ya, seminggu wis ora maca, diingatkan. Ya, oh iya, hari ini belum ya. Nanti aja lah setelah Isya tanya apa, ingatkan. Begitu juga sebaliknya, saling mengingatkan istri, ya, karena istri dalam rumah, ya, yang namanya rumah biasanya ada jinnya dan seterusnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la taj'alu buyutakum kubura, janganlah kamu jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Inna syaitana yang firu minal baitil lati, ya, tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya, yang namanya syaitan sesungguhnya itu lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Karena itu bagi siapa-siapa yang mau bangun rumah, ya, rumahnya sudah hampir jadi, ya, jangan langsung tempati, ya, tapi berusaha untuk diruqyah dulu, dibacakan Al-Quran dulu, ya. Atau mungkin yang ngontrak-ngontrak rumah, ya, sudah lama rumah tersebut ditinggalkan oleh penghuni rumahnya, jangan langsung tempati, ya. Sebab biasanya di situ sudah ada makhluk-makhluk lain yang menghuni. Ya, karena itu jangan heran nanti kalau misalnya jam 2 malam, ya, dengar-dengar goreng-goreng apa begitu atau kelontang-kelonteng. Loh, ono sing goreng-goreng. Dilihat kok enggak ada. Wah, itu, ya, makhluk lain yang sudah menghuni rumah tersebut, baik rumah-rumah yang baru atau rumah-rumah yang sudah lama tidak dihuni oleh penghuninya. Maka berusaha,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tadi, ya, suruh baca surat Al-Baqarah. Dalam riwayat lain, waqra'u surat Al-Baqarah fa inna syaitana yafirru minal baiti alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Dan bacalah surat Al-Baqarah karena syaitan itu lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya, biasanya yang sering diperlihatkan tuh anak-anak kecil-kecil. Ya, anak kecil-kecil, ya umur berapa tahun masih itu biasanya sering, wih, kok ada mbah? Mana mbah? Itu di atas. Merinding. Itu jin. Ya, oleh karena itu istri suruh baca surat Al-Baqarah, suruh baca Al-Qur'an. Ya, suami juga gitu, saling mengingatkan. Kemudian didirikan sholat malam. Ya, sebisanya. Ya, 2 rakaat ya nggak apa-apa, 4 rakaat nggak apa-apa. Dan yang namanya sholat malam tuh nggak ada batasan jumlah rakaatnya. Ya, kalau memang ya sulit bangun malam, ya pasang jam beker angel juga. Ya, maka ya berusaha. Ya banyak orang ngomong ya sebelum tidur minum air banyak-banyak, nanti kan terkencing-kencing. Nah, begitu sering bangun dia. Kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kalau memang sulit salat malam ya witirlah, terutama karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan witir baik dalam mukim maupun bepergian. Begitu juga sholat sunnah qabliyah subuh. Kemudian ya diantara usaha untuk memperbaiki pasangan, ya ini tadi mengajak mendengarkan kajian dan ceramah yang itu merupakan usaha untuk meningkatkan iman. Ya, usaha untuk meningkatkan iman. Jadi kalau perlu anak-anak diajak juga, tapi dijaga, jangan boleh anak-anak diajak tapi rame mengganggu. Ya, akhirnya ya biasanya mendengarkan kajian itu rame dengan anak-anak. Ya, ada yang bawa sangu lagi, kersak bagi-bagi makanan. Yang satu enggak dapat makanan nangis, yang satunya juret, ini punya aku, minta, ini yang punya aku, begitu. Jadi akhirnya suasana kajian seperti pasar. Yang satu nangis, yang satu jerit-jerit, yang satu lari-lari dan seterusnya. Ibunya asik bagi-bagi buka tas kresek. Ya, begitu akhirnya enggak jadi kajian nanti, malah jadinya ngomong anak, ya suasana seperti pasar. Ya, jadi berusaha untuk dijaga. Kemudian yang selanjutnya adalah menganjurkan zikir-zikir, ya dan sedekah. Jadi zikir-zikir yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ajarkan kepada pasangan. Gitu, ya ono buku bagus nih, nah, zikir-zikir harian. Ya, seorang muslim, ya. Judul bahasa Arab iki Hisnul Muslim, wah iki, wah begitu. Jadi berusaha, ya, dengan istrinya berusaha gitu. Doa apa ki? Wah, masuk WC loh. Ya, karena dalam WC itu tempat kotor dan yang namanya jin itu suka tempat kotor. Hati-hati. Ya. Jadi berusaha, ya, keluar WC, masuk WC. Ya, kemudian mau makan, ya selesai makan, mau tidur, selesai tidur, ya kemudian zikir pagi, zikir sore dan seterusnya. Ya dilihat, ya zikir-zikir yang dituntunkan. Begitu juga sedekah, ya sedekah, ya yang benar, berusaha mengingatkan yang namanya istri pada suaminya, suami pada istrinya. Karena kalau sudah kehidupan berumah tangga, itu kita berusaha musyawarah mau sedekah, ya mungkin uangnya mau digunakan untuk apa dan seterusnya. Jadi diingatkan ini sedekahkan saja pada yang belum, ya punya atau mungkin masih miskin, masih fakir, masih membutuhkan dan seterusnya. Ya banyak orang-orang yang masih membutuhkan pertolongan. Jadi dianjurkan untuk ya zikir-zikir dan sedekah yang ada. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mendorong keluarga pasangannya untuk membaca buku-buku dan majalah Islam.
Karena mungkin buku-buku itu hitam putih, ya moto kita sepet hitam putih terus begitu, sudah matanya hitam putih, bukunya juga tulisannya hitam putih, nah begitu. Nah, jadi ya majalah-majalah, selingi majalah-majalah yang apa namanya warnanya itu macam-macam. Wah ini cerah, wah El-Fatah misalnya, wah As-Sunnah, ya, atau wah ya Fatawa misalnya, atau apa ya, lihat ya majalah-majalah yang ada, Al-Furqan dan seterusnya. Ya, jadi dilihat majalah-majalah yang bersifat mendidik dan bermanfaat, majalah-majalah Islam. Kemudian ya mengingatkan pasangan untuk memilih teman dan tetangga yang baik. Karena banyak istri-istri berteman dengan ya yang kurang baik akhlaknya, jadi ikut-ikutan ya bertetangga atau berteman dengan ya orang yang suka ya boros ya, atau apa itu royal apa ya, sehingga ya dia juga royal jadinya. Maka diingatkan, enggak usah ikut-ikutan lah. Oh, itu teman-teman pada pakai, ya carilah teman-teman yang enggak pakai. Begitu. Ya pada pakai gelang emas, pada pakai kalung, pada berbangga dan seterusnya. Cari tetangga-tetangga atau teman-teman yang enggak pakai. Begitu. Oh, jangan apa semua apakah tetangga diikuti. Jadi berusaha diarahkan mana teman-teman yang bagus, tetangga-tetangga yang bagus dan seterusnya. Ya. Kemudian ya, di antara nasihat syariat dalam membentuk dan memperbaiki rumah tangga, yang keempat adalah mengajarkan pendidikan pada keluarga. Ya, berikut ya diajari yang namanya anak-anak, mungkin kalau istrinya sempat baca Iqra Al-Qur'an itu ya, kemudian ya kalau bapaknya ada dan seterusnya. Kalau tidak ya diarahkan ke TPA, Taman Pendidikan Al-Qur'an itu, supaya Al-Qur'an bisa dibaca oleh anak. Begitu juga menanamkan apa namanya gemar membaca kepada anak. Itu termasuk mengajarkan pendidikan kepada keluarga. Ya, istri-istri ya diajak untuk pergi milih buku-buku yang Islam. Ini loh bagus. Begitu dibaca dan seterusnya. Ya, jadi tidak harus dia sendiri ngajari. Ya, yang namanya menanamkan pendidikan atau mengajarkan pendidikan pada keluarga tidak harus dia yang ngajari. Mungkin dia saja sama istrinya lebih pintar istrinya. Ya, atau mungkin dia itu juga masih apa namanya baru-baru belajar. Maka ya bukan harus dia yang mengajari, tapi mungkin ya lewat ya kaset, CD-CD ceramah, kajian dari para ustadz, atau dengan buku-buku terjemahan, atau buku-buku yang sudah direkomendasikan oleh para ustadz-ustadz yang ada. Begitu. Kemudian ya, yang kelima ya, yang diingatkan yang kelima adalah belajar hukum-hukum yang berkaitan dengan rumah. Ini pada poin ketujuh ini, kalau tertulis di situ. Yang kelima adalah belajar hukum-hukum yang berkaitan dengan rumah, seperti ya sholatnya seseorang di rumah. Ya, maksudnya sholat sunnah bagi laki-laki itu sebaiknya di rumah. Ya, dan bagi laki-laki yang namanya sholat wajib ya di masjid. Ya. Kemudian ya izin sebelum masuk rumah, ya diajarkan kepada anak-anak atau ya istrinya yang ada, salam ya tulis depan pintu ya salam, ya harap mengucapkan salam dan seterusnya. Kemudian diharamkannya mengintai rumah orang lain, jadi termasuk ya adab ya
dalam hukum-hukum berkaitan dengan rumah. Kemudian tidak tidur sendirian di rumah, ya karena mungkin dia punya penyakit tertentu, wayan nggak taunya mendelik matanya begitu kan medeni, ya sendirian. Kalau tidur sendirian nggak ada yang nolong, atau mungkin kalau ada ya dia sedang sakit mau minta bantuan siapa. Oleh karena itu dianjurkan yang namanya tidur ya tidak sendirian, ada temannya. Ya, kalau suami ya dengan istrinya atau istri dengan suaminya begitu. Ya. Jadi tidur ya tidak sendirian. Ya, jadi kalau mati ketahuan, kalau mati ketahuan, loh, kamu kok diem saja? Wah gitu. Wah berarti harus diurus itu. Dan termasuk hukum-hukum yang berkaitan dengan rumah, bahwasanya yang namanya kucing itu bukan najis. Ya, bila menjilat bejana. Ya, jadi kucing-kucing itu adalah suci. Ya, jadi tidak najis. Ya, begitu. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya poin yang itu saja ya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.